Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والعياذ بالله فيا معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sidang jamaah Jumat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, Sang pencipta alam, khaliqu kulli syai', yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk senantiasa beribadah hanya kepadanya. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku, yaitu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah prinsip yang harus dipegang oleh setiap muslim. Dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala Ar-Razzaq, yang maha memberikan kita rizki. Maka disebutkan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jikalau kita manusia menghitung banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah Allah berikan kepada kita, maka niscaya tidak akan mampu untuk kita menghitungnya. Tak lupa juga salawat serta salam kita haturkan, kita junjungkan untuk baginda Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan untuk keluarganya, sahabatnya, juga pengikutnya hingga akhir zaman. Faya ayyuhal muslimuna ibadallah, khatib mewasiatkan untuk diri pribadi khatib dan juga untuk seluruh jamaah yang hadir pada salat Jumat hari ini agar senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebaik-baiknya takwa. Dan juga dengan takwa ini ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kita solusi dan jalan keluar di setiap permasalahan kehidupan kita. Qala ta'ala wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaj'al lahu makhraja, Allah akan berikan untuk hidupnya jalan keluar dan solusi setiap permasalahannya. Tidak berhenti sampai situ, akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib,
Allah Subhanahu wa taala juga akan memberikan rizki untuk orang yang bertakwa dari jalan yang tidak disangka-sangka. Dan juga untuk kita para penuntut ilmu agar senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala, "Wattaqullah wa yu'allimukumullah." Dan bertakwalah kalian, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengajarkan kalian. Maka ini adalah kunci sukses untuk seorang talib, yaitu senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga disebutkan di dalam hadis, qala sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala haitsu ma kunta, dimanapun kita berada, bagaimanapun kondisinya, harus senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian iringilah perbuatan dosa dan maksiat kita dengan perbuatan kebaikan-kebaikan dan amal saleh. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Dan juga bergaullah sesama manusia dengan akhlak yang baik. Faya ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sidang jamaah Jumat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita agar senantiasa memiliki akhlak yang mulia, akhlak karimah untuk setiap muslim. Yang mana akhlak ini adalah karakter batin yang baik yang dimiliki oleh setiap orang, dan itu yang dijelaskan oleh para ulama. Banyak dalil-dalil yang menyebutkan keutamaan-keutamaan dari akhlak yang baik. Di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Dan juga disebutkan di hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min syai'in yud'u fil mizan athqalu min husnil khuluq." Tidak ada sesuatu apapun yang diletakkan di atas al-mizan di hari kiamat kecuali adalah husnul khuluq, yaitu akhlak yang baik. Wa inna sahiba husnil khuluqi la yablugha bihi darajata sahibas shaumi was shalah. Dan orang yang memiliki akhlak yang baik akan sampai derajatnya seperti orang yang rajin berpuasa dan juga orang yang rajin melaksanakan salat. Oleh karena itu, ayyuhal muslimuna ibadallah, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Disebutkan di dalam hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq." Sesungguhnya aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Faya ayyuhal muslimun, namun demikian sebagian kaum muslimin masih menganggap bahwa akhlak yang baik hanyalah muamalah yang dilakukan antara manusia dengan manusia yang lain, antara muslim dengan muslim yang lain. Akan tetapi akhlak yang sesungguhnya, akhlak yang baik sesungguhnya adalah yang baik hubungan antara manusia dengan manusia yang lain, dan juga yang baik hubungannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hablum minallah wa hablum minan nas. Maka dari itu, akhlak yang mulia sesungguhnya adalah akhlak yang baik antara manusia dengan manusia yang lain, dan juga memiliki hubungan dan melaksanakan ibadah-ibadah yang telah Allah perintahkan
kepada Allah Subhanahu wa taala. Faya ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ketika mendengar perintah atau berita yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, seseorang yang berakhlak yang baik senantiasa haruslah ia menerima perintah tersebut, haruslah ia menerima berita tersebut, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man asdaqu minallahi haditsa." Dan siapakah yang lebih baik perkataannya dari firman Allah Subhanahu wa taala? Tentu tidak ada manusia di muka bumi ini yang perkataannya lebih baik dari firman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga disebutkan di ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Tidaklah beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan sesuatu dengan hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha, kecuali yang beliau katakan adalah wahyu dan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal muslimuna ibadallah, begitu pula sikap seorang muslim yang benar adalah tidak menentang hukum Allah Azza wa Jalla. Jika seseorang menentang hukum Allah Azza wa Jalla, entah ia menentang dengan mengingkarinya, atau karena sombong, atau karena lalai dan juga meremehkan perintah tersebut, maka orang tersebut tidak termasuk yang memiliki akhlak yang mulia, wal iyadu billah. Maka di antara contoh Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita sebagai seorang muslim untuk melaksanakan salat 5 waktu. Maka untuk orang-orang munafik, salat 5 waktu ini adalah perkara yang berat bagi mereka. Disebutkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna athqalas salati 'alal munafiqin salatul isya'i wa salatul fajr." Sesungguhnya salat yang paling berat untuk orang munafik adalah salat isya dan juga salat subuh. Walau ya'lamuna ma fihima la'atauhuma walau habwa. Jikalau mereka mengetahui keutamaan kedua salat tersebut, maka mereka akan datang kepada salat subuh dan juga salat isya walaupun dalam kondisi merangkak. Namun bagi seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, salat adalah perkara yang ringan. Disebutkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in." Dan jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Sesungguhnya salat adalah perkara yang besar, perkara yang berat, kecuali untuk orang-orang yang khusyuk. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Yang mana mereka meyakini bahwa mereka akan menghadap kepada Rabb-Nya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan sungguh mereka akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal muslimuna ibadallah, sidang jamaah Jumat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Contoh lain yang diberikan oleh suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mencontohkan perbuatan yang mulia. Di antaranya beliau adalah orang yang sangat jujur dan amanah. Beliau bahkan dikenal sebagai Al-Amin, orang yang terpercaya, dan juga dikenal sebelum menjadi nabi. Disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha
Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menunaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Kemudian juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencontohkan dengan perkara yang lain. Beliau adalah orang yang sangat peduli dengan orang yang lemah, orang fakir miskin, dan juga beliau sering membantu mereka. Disebutkan qala Allah Subhanahu wa taala wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, dan berbuat baiklah engkau kepada sesama manusia seperti Allah Subhanahu wa taala berbuat baik kepadamu. Wala tabghil fasada fil ard, dan janganlah engkau berbuat kerusakan di atas muka bumi. Innallaha la yuhibbul mufsidin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Kemudian juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikenal dengan akhlaknya yang sangat mulia, termasuk yang tidak suka mengangkat suaranya. Disebutkan di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Luqman, qala ta'ala waghdud min sautik inna ankaral aswati la sautul hamir, dan rendahkanlah suaramu, lunakkanlah suaramu, karena sesungguhnya seburuk-buruk suara adalah suara keledai. Ayyuhal muslimuna ibadallah, yang berikutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan suri tauladan yang baik dalam berpakaian. Beliau melarang kita untuk isbal, tidak melebihi mata kaki, dan juga beliau berpakaian dengan pakaian yang sederhana. Yang mana disebutkan di dalam hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, ma asfala minal ka'baini minal izari fa finnar. Tidak ada satu pakaian ataupun sarung yang melebihi mata kakinya kecuali tempatnya di neraka, wal iyadzu billah. Maka dari sini kita bisa mengambil qudwah hasanah dari Nabi Muhammad SAW dan mencontohkannya. Dan yang berikutnya, beliau mengajarkan kita untuk menyayangi yang kecil dan juga menghormati yang besar. Disebutkan di dalam hadis an Anasin qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa minna man lam yarham saghirana wa yu'azzim kabirana. Bukanlah dari golongan kami yang bukan menyayangi yang kecil dan juga yang tidak menghormati yang besar. Hadis riwayat Tirmizi. Ayyuhal muslimuna ibadallah, mari sama-sama kita mengikuti suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga senantiasa melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya, sehingga kita menjadi orang yang sahibul husnul khuluq, yang memiliki akhlak yang mulia, dan setelahnya kita bisa berkumpul kembali di surganya Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira wa ba'du. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha ta'ala wa dharul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bi amrin 'azim. أمركم بالصلاة والسلام على رسوله الكريم فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين أقيموا الصلاة ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر